Jadi pertanyaan adalah sejak kapan atau mulai dari kapan dia menjadi pimpinan dari para hulu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menjadi seorang Shinigami Kurosaki Ichigo dalam bahasa para hulu, dan masih melanjutkan misi jalan cerita petualangan teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke misinya, pertempuran. Nah, sampai saat ini teman-teman, ternyata jalan cerita utama ini belum ada perkembangan sama sekali teman-teman. Sampai gua capek ini nunggu jalan cerita utama ini. Bentar. Tadi di sini muncul apa tadi? Ya, pemberitahuan tadi. Nggak sempat kebaca tadi bagian sini. Apa ya tadi ya? Biasanya nggak ada. Entahlah. Nanti gua kalau kita login lagi akan gua amati lagi. Oke, masih melanjutkan chapter 4. Kalau kemarin kita diceritakan tentang kenangan masa lalu dari Momo Hinamori yang mungkin ada rasa terhadap Reiji Abarai, dan nanti siapa lagi yang akan dikisahkan atau diceritakan dalam chapter kali ini. Oke, chapter 4 stack 2 masuk pertempuran. Yo, terbatas. Wah, apakah ini menceritakan si Kirukia? Terbatas tapi memiliki level 85. Langsung saja kita lihat apa yang terjadi di dalamnya. Penelitian Keido Sakahu, kalahkan sasaran dan dapatkan poin dalam waktu yang ditentukan. Bidik dan lancarkan Sakahu untuk menyerang. Oh, gimana caranya? Wih, cuma gini doang. Ini doang apaan? Sulit ini teman-teman. Ini sulit ini. Harus, kalau kena samping apakah bisa? Oh, bisa. Gak harus di titik tengahnya teman-teman. Yang penting terkena targetnya. Gak harus ke tengah. 17-10. Oke, loh masih. Oh, victory kan? Ini mungkin apa itu namanya, masa lalu dari Rukia atau di camp pelatihan ini mungkin. Nah, apakah nanti ada ceritanya lagi? Ini loh, Reiatsu berhasil diprediksi sebagai invasi unit berbahaya para Shinigami. Segera temukan unit berbahaya dan lakukan pencegatan. Apa ini? Di mana ini? Berita ini muncul.
Maksudnya di Lirboyo ini yang mana ini? Apa mungkin nanti kita lihat dulu di sini, apa mungkin yang ini? Karena setelah kemarin update ini ada event ini. Oh ini mungkin yang mana ya tadi ya? Ini mungkin ini yang ini. Nah ini mungkin yang ini. Blokade keseluruhan. Bukan. Bukan nih. Ini belum pernah gua coba ini teman-teman. Ini yang kemarin. Itu atau yang ini? Wah, entahlah. Kita lanjut aja. Nanti gua coba sendiri, gua cari. Chapter 4 sek 3 masuk pertempuran. Oh, terbatas lagi. Konfirmasi. Terbatas lagi teman-teman. Masih sama ada 20. Sulit ini teman, antara sulit dari apa itu namanya, dari gamenya bisa juga, atau dari mungkin dari apa namanya, dari device gua. Tetap kena, padahal tadi nggak pas titiknya teman-teman. Oke, victory teman-teman. Agak sulit diarahkan targetnya, agak sulit. Mungkin dari HP gua mungkin. Begini. Tandanya ini ada tanda apa itu, boss monster. Lakukan pencegahan. Terus mana ya? Masuk pertempuran, nggak ada jalan cerita ini, masih terbatas. Mungkin lebih banyak mungkin. Tadi berjumlah 10 yang pertama, yang kedua berjumlah 20 dulu. Yang sekarang sebanyak mungkin loh. Aduh, gagal. Oke. Dulu. Yang warna kuning ini apa ini maksudnya ini? Aduh, nggak bisa. Oh, durasi yang warna kuning, ternyata gambar
gambar apa itu namanya, waktu, durasi waktu, gambar jam, menambah durasi. Oh ini mungkin sebanyak mungkin, ini kita harus mendapatkan sebanyak mungkin. Kalau yang bintang menambah jumlah, ada 5 tadi kalau nggak salah, sekali kena mendapat 5 poin. Waktu lagi, oke ya, benar, kalau bintang dapat 5 poin. Bergerak. Oke, mantap. Aduh, gagal. Aduh, mendapat 57 poin. Oh, masih victory teman-teman, masih victory. Juga ini kita berlatih menggunakan apa namanya, wah ini langsung 2 cerita, jalan cerita teman-teman. Ada dua jalan cerita ini. Kilau Bulan di Langit. Hinamori ditahan dalam penjara karena menyerang rekannya dan bernama terlihat di luar jendela penjara. Kenapa? Siapa yang diserang Hinamori ini? Ini kalau nggak salah ini kapten siapa itu yang pakai kacamata itu, yang jadi pimpinan para hulu. Lupa gua. Yang jadi musuhnya si Ichigo. Siapa yang diserang si Hinamori ini? Maksudnya kenapa menyerang temannya sendiri gitu loh. Oh iya, Aizen. Wah, tokoh penting sampai lupa, ini gimana ini? Kapten Aizen. Ternyata dia adalah penyusup teman-teman. Kecil sekali sih Hinamori ini. Nah, ini pertemuan pertama kali sih Hinamori sama Kapten Aizen ini. Ini kan kalau nggak salah si Hinamori jadi wakil kaptennya Kapten Aizen. Berarti ini kalau dilihat dari jalan cerita ini, si Aizen ini sudah lama sekali berada di apa itu Soul Society. Jadi di Society ini sudah lama sekali. Tapi jadi pertanyaan adalah sejak kapan atau mulai dari kapan dia menjadi pimpinan dari para hulu, atau memang dari dulu dia sudah menjadi seorang katakanlah penjahat maksudnya dia termasuk anggota dari apa itu namanya hulu,
anggota dari Arrancar. Kalau anak buahnya si Aizen yang punya topeng sebelah itu Arrancar namanya. Itu mungkin si Aizen sudah lama jadi anggota tersebut, tapi gimana ya, gua juga bingung kok jadi kepikiran ya. Kalau yang waktu zaman lihat serial animenya nggak pernah kepikiran sampai situ loh teman-teman. Tapi sekarang setelah lihat apa itu namanya, ingatan si Hinamori ini, gue jadi kepikiran, sejak kapan si Aizen ini jadi anggota Hollow dan pemimpin para Arrancar? Karena ingatan Hinamori ini adalah ingatan waktu Hinamori masih menjadi seorang murid akademi pelatihan. Bahkan si Kapten Gin pun belum jadi kapten, ini masih jadi letnan. Wah. Sungguh konspirasi si Aizen ini sungguh menakjubkan sekali. Pantulan bulan di air. Siapa ini? Si Hinamori juga. Nah, wah ini peningkatan pangkatnya si siapa ini, enggak namanya lupa gua, masuk lama ini. Minos Grande. Tiba-tiba ada Minos Grande di bari yang dibuat oleh tadi si murid kelas 6 tadi. Hinamori kaget. 何してるんだひなもりくん、逃げろって言われたじゃないか。引率者の命令は絶対だよ。 Nah kan, ini kan jadi pertanyaan kan. 無理だ、6回生2人が一瞬だったんだぞ。でも Oh, nggak apa-apa. Ini pertarungan sangat epic ini sebenarnya. Murid akademi diharuskan melawan 僕たちの力ではあのフォローは倒せません。どうすれば terpaksa, bukan diharuskan, terpaksa melawan si Minos Grande. 助けが来るまで死ぬしかない。 Malah tambah datang lebih banyak lagi nih si hulunya ini. Minos Grande ini termasuk apa itu hulu raksasa loh teman-teman. Matase desu no ne. Kyuen ni kita yo. Yoku ganbatta ne. Kowakatta ro. Mou Si daijoubu. Aizen datang sebagai penyelamat si Aizen sama si Gin.
kayak ini gimana ya, kan tadi simulasi latihan di dunia manusia melawan hulu, sedangkan hulunya itu hulu yang sudah disiapkan oleh para pengawas, dan sebenarnya hulunya hulu kroco bukan hulu Minos Grande. Tapi tiba-tiba di dalam barir, di dalam penghalang yang dibuat para pengawas, muncul banyak Minos Grande. Yang ini jadi pertanyaan, berarti dari ingatan Hinamori ini, dari zaman waktunya si Hinamori masih menjadi murid akademi, Aizen sama Shigin ini sudah punya apa itu namanya, dia sudah menjadi penjahat sebelumnya. Berarti sejak mulai ini loh, mulai masa zamannya si Hinamori masih dalam murid akademi, si Aizen ini berarti sudah menjadi penjahat yang menyusup ke dalam society. Tapi entahlah posisinya, apakah sudah menjadi pemimpin para Arrancar atau belum. Tapi yang jelas mulai sejak saat itu si Aizen ini sudah menjadi, mungkin saja, karena nggak mungkin tiba-tiba ada Minos Grande di dalam barir penghalang tadi. Tapi dari kisah si Hinamori ini nggak dijelaskan Hinamori dalam penjara karena menyerang rekannya. Bulan purnama terlihat di luar jendela penjara. Ini loh maksudnya, yang diserang si Hinamori ini siapa? Wah, lupa. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita dari si Hinamori tentang ingatannya di masa lalu waktu pertama kali bertemu dengan Kapten Aizen dan Kapten Gin, dan ingatan si Hinamori tentang betapa hebatnya Kapten Aizen waktu menyelamatkan Hinamori dan kawan-kawan di tengah kepungan para Minos Grande. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita. Kita lanjut di jalan cerita berikutnya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di perjalanan atau petualangan berikutnya. Dadah.